Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar latihan soal Pendidikan Agama Islam untuk kelas 6 SD semester 2 dengan materi beriman kepada qada dan qadar. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman wa razuqni fahman amin. Beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu rukun. A. Iman, B. Islam, C. Ihsan, D. Tetangga. Jawabannya adalah A. Iman. Qada secara bahasa berarti A. Ketentuan, B. Pertolongan, C. Keputusan, D. Keputusasaan. Jawabannya adalah C. Keputusan. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali dan sudah terjadi disebut A. Qada, B. Qadar, C. Bala, D. Musibah. Jawabannya adalah B. Qadar. Nama lain dari qadar adalah A. Qada, B. Hukum alam, C. Sunatullah, D. Takdir. Jawabannya adalah D. Takdir. Qadar Allah Subhanahu wa taala ada dua macam, yaitu A. Takdir dan qada, B. Qadar manusia dan qadar jin, C. Mu'allaq dan mubram, D. Muzakkar dan mu'annas. Jawabannya adalah C. Mu'allaq dan mubram. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bisa diubah disebut A. Takdir mu'allaq, B. Takdir mubram, C. Takdir ilahi, D. Takdir ikhtiyari. Jawabannya adalah A. Takdir mu'allaq. Syarif mengalami kegagalan saat ujian. Dalam hatinya tertanam rukun iman yang keenam. Pernyataan yang sesuai dengan peristiwa tersebut adalah A. Mengeluh, B. Menyerah, C. Menyalahkan keadaan, D. Tetap bersabar dan optimis. Jawabannya adalah D. Tetap bersabar dan optimis. Qada dan qadar Allah telah direncanakan dan ditulis di A. Kitab suci, B. Kitab langit, C. Lauhul mahfuz, D. Surga. Jawabannya adalah C. Lauhul mahfuz. Tawakal hanya ditujukan kepada A. Malaikat,
B. Rasul, C. Sesama manusia, D. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya adalah D. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan Allah yang sering disebut hukum alam adalah A. Sunnatullah, B. Takdir mu'allaq, C. Takdir mubram, D. Lauhul mahfuz. Jawabannya adalah A. Sunnatullah. Hukum mengimani qada dan qadar adalah A. Wajib, B. Sunnah, C. Mubah, D. Makruh. Jawabannya adalah A. Wajib. Usaha sungguh-sungguh disertai dengan doa disebut A. Tawakal, B. Ikhtiar, C. Sabar, D. Bekerja. Jawabannya adalah B. Ikhtiar. Saat mendapatkan musibah atau kenikmatan, kita harus percaya bahwa hal itu adalah takdir Allah. Berikut yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah A. Meningkatkan kewaspadaan terhadap musibah, B. Tidak bersedih jika tertimpa musibah, C. Merasa bangga ketika mendapatkan nikmat, D. Merasa rendah diri ketika gagal berusaha. Jawabannya adalah B. Tidak bersedih jika tertimpa musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan semua ketetapan yang akan terjadi pada semua makhluknya pada zaman A. Akhirat, B. Purba, C. Prasejarah, D. Azali. Jawabannya adalah D. Azali. Ketentuan baik dan buruk yang dialami manusia berasal dari A. Manusia itu sendiri, B. Orang lain, C. Malaikat, D. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya adalah D. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diberikan taufik oleh Allah akan menerima cobaan dari Allah dengan rasa A. Kesuksesan, B. Kebahagiaan, C. Kemuliaan, D. Keberuntungan. Jawabannya adalah D. Keberuntungan. Terkait dengan takdir Allah, orang yang beriman akan sesuai kemampuannya A. Berusaha, B. Doa, C. Tawakal, D. Pasrah. Jawabannya adalah A. Berusaha. Ciri beriman kepada qada dan qadar: selalu tidak puas dengan ketentuan Allah,
B. Selalu merasa khawatir dengan ketentuan Allah. C. Selalu berusaha dan tawakal pada kehendak Allah. D. Selalu menggerutu bila mendapat cobaan. Jawabannya adalah C. Selalu berusaha dan tawakal pada kehendak Allah. Surah dan ayat yang menjelaskan bahwa ketika Allah berkehendak, tidak ada yang dapat menolaknya adalah A. Surah Ar-Ra'd ayat 11, B. Surah Al-An'am ayat 11, C. Surah An-Naba ayat 11, D. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Jawabannya adalah A. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Apabila telah berusaha ternyata tidak berhasil, kita harus menerimanya dengan A. Putus asa, B. Bersedih hati, C. Ikhlas, D. Marah. Jawabannya adalah C. Ikhlas. Isilah pertanyaan berikut dengan benar. Orang yang mudah putus asa karena menemui kegagalan berarti tidak sepenuhnya beriman kepada qada dan qadar. Hari kiamat, hari pembalasan, dan hari kebangkitan adalah beberapa ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa qada. Hari kelahiran, hari kematian, jenis kelamin manusia, dan umur manusia merupakan takdir mubram. Hukum alam yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku tetap dan otomatis disebut sunatullah. Tidak mempercayai adanya qada dan qadar termasuk kafir. Jika cita-cita berhasil, sikap kita adalah bersyukur. Takdir mu'allaq dapat memotivasi seseorang untuk senantiasa optimis dalam berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada dan qadar berbeda dalam hal pelaksanaannya. Berpasrah diri kepada Allah setelah berikhtiar disebut tawakal. Zaman azali adalah zaman ketika segala sesuatu belum diciptakan. Sekarang mari kita akhiri materi kali ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.